Horas, Horas, Horas kesayangan Inang, apa kabar? Hari ini hari yang istimewa. Inang bertamu ke tempat adik saya. Sebenarnya Inang udah sering sekali diwawancara sama laki-laki keren yang rambutnya biru ini. Dia wawancara Inang tuh selalu dari Amerika, dari Pasadena. Bolak-balik. Nah, setelah sampai di Jakarta, akhirnya Inang punya kesempatan untuk membalas. Bukan balas dendam, tapi balas mewawancara. Tak lain dan tak bukan Uya Kuya. Horas, Inang. Horas, horas, horas. Sehat, Inang? Sehat, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, main ke rumah Uya. Iya. Iya. Nah, Ya. Uya kan udah pernah wawancara di tempatnya Inang. Iya, benar. Sama Ayah Anda dari almarhum Samuel Huta Barat. Brigadir Joshua ya. Jadi viral itu kemana-mana. Iya. Nggak nyangka ya? Doto viral. Karena hubungannya dengan Sambo itu adalah itu tadi suaranya Gilbert Lumoindong. Pendeta Gilbert. Iya. Iya. Yang diambil di mana-mana sampai akhirnya dari Uya Kuya gitu ya. Iya. Saya juga bilang, kok jadi begini ya, jadi viral. Gak nyangka, kaget saya. Iya kan artinya tuh apa sih netizen itu sudah tahu ya bahwa sekarang ini sudah mendekati sidang. Iya. Iya kan. Benar. Lalu orang-orang yang kamu sama Inang punya hati nurani, Iya. punya empati, Iya. ya kan. Nah, nurani dan empati itu mau kita kasih ke siapa ya? Mau kita kasih ke Sambo dan PC atau kita kasih ke korban, yaitu Joshua dan keluarga. Iya. Nah, semua orang punya pilihan, Iyalah. iya kan? Iya. Kamu memilih untuk memperjuangkan korban dengan cara kamu sendiri. Iya. Menurut Inang itu keren banget, Iya. iya kan? Iya. Siapa aja yang udah diwawancara di tempat kamu? Wah, banyak sekali ya. Iya kan? Banyak banget. Kamarudin sudah. Iya. Inang Terus udah berapa kali kita. Inang berkali-kali. Iya. Terus Ayah Anda dari Samuel Huta Barat. Iya, terus ada Sampai mantan Tempo. pengacaranya Baradae. Heeh. terus Tempo, Deolipa Dempo. LPSK. LPSK. Iya. Iya kan? Jadi menurut Iya. kamu Iya. animonya gimana tuh? Your subscriber, your follower, ya? your fans. Mereka Jadi mungkin awalnya orang-orang kaget Inang ya. kaget ya? Oh, seorang Uya Kuya yang notabene tadinya isinya full entertainment. Terus dia juga perang-prank, reality show, tiba-tiba ngomong ke hal yang serius. Iya. Ke hal yang serius. Nah, dan ini tapi yang surprise-nya juga adalah subscriber saya, follower saya juga ternyata Happy. mengikuti dan menikmati dan mensupport saya, walaupun dengan pilihan resiko awalnya mungkin saya akan kehilangan penonton. Oh gitu ya? Iyalah, pasti. Iya dong. Orang yang terbiasa melihat tayangan saya tuh yang bukan hal-hal yang serius. Entertainment lah, entertainment tiba-tiba isinya. ke arah sini. Dan ternyata tapi di luar dugaan ya saya tidak kehilangan penonton. Ya, Bertambah. Mungkin ada, tapi kita justru ada wider, ada penonton lain, audiens lain yang datang dari dari kelas-kelas lain gitu. Nah itu Iya. menurut Inang tuh membanggakan karena tidak banyak artis selebritis yang mampu mengangkat isu ini. Padahal isu ini sudah menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kenapa Inang bilang Inang bangga? Karena Uya ini adik kelas saya di UI. Saya selalu bilang bahwa Uya adalah seorang intelektual apapun profesi kamu. So at least you have done what you have to do kan? Iya. Iya dong. Iya. Nah, itu juga sebenarnya menginspirasi podcast-podcast yang lain kalau Inang bilang sih. Ya. Kita ini kan, negara kita ini bukan hanya tidak sedang baik-baik saja. Negara kita ini sedang mengalami petaka hukum. Oh iya, petaka. Apa yang terjadi pada Sambo itu petaka kan? Iya. Sepakat kan? Sepakat. Iya. Nah, kamu sendiri waktu di Amerika sampai segitu antusiasnya untuk mengikuti, itu kenapa ya? Iya, karena waktu saya berangkat ke Amerika nih, saya bilang sama tim saya, udahlah, kalian masih banyak liburnya nih.
paling nanti gue akan ngirim seminggu sekali Santai. kegiatan-kegiatan di sana doang, kayak soal jalan-jalan di sana, belanja di sana gitu kan. Udah, paling seminggu 2 konten gitu. Jadi kalau nggak malas buat gitu kan. Tapi ternyata akhirnya malah jadi terjebak dalam situasi ini yang menurut saya it's okay, no problem. Jangan justru untuk kebaikan, kenapa enggak? Dan walaupun sempat saya juga ada beberapa orang terdekat saya yang memperingatkan, Uya, udahlah nggak usah ngomong-ngomong ke arah situ, terlalu beresiko, bilang gitu, bahaya gitu. Ya tapi saya justru digituin. Semakin kenapa mesti? Akhirnya saya jadi berpikir, ini bentuk bukan intimidasi ya, bentuk intimidasi dalam bentuk lain gitu ya, dari mengingatkan dari orang-orang terdekat. Tapi saya pikir justru dari situ saya berpikir, kenapa ya mereka ngomong kayak begitu? Artinya ada sesuatu hal besar yang kalau mau lo aman, lo jangan ngomongin itu gitu. Ya justru saya memilih untuk ngomongin itu. Iya. Dan itu Inang ikut tuh dalam prosesnya tuh ya. Bahwa 1, saya bangga sama kamu ya. 2, saya mendorong itu. 3, saya akan bantu apa saja untuk membuat masyarakat aware. Jadi yang kita lakukan ini adalah memberdayakan masyarakat. Jadi Polri itu bukan milik polisi. Polri itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada orang yang mengkritisi Polri adalah orang yang sayang, orang yang peduli. Cinta sama polisi. Iya. Kamu punya anak kan? Iya. Kalau cinta sama Nino salah, masa iya kamu nggak tegur? Iya, betul. Ditegur. Karena kita sayang sama mereka kan? Yes. Dihukum supaya jerah. Iya kan? Lalu diberi reward kalau mereka berbuat sesuatu yang baik. Iya, sama aja. Ke kepolisian juga nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi Inang juga bahagia dan bangga sih karena semua artis dan selebritis itu bisa jadi influencer. Dan kamu boleh milih mau jadi influencer dalam hal apa. Mau jadi influencer dalam hal lifestyle sudah banyak. Lifestyle. Iya dong, sultan semua. Iya. What you have, ada yang punya lagi. Tapi kalau kamu care soal masa depan bangsa, soal penegakan hukum, lalu juga soal memberdayakan, kamu punya subscriber, followers, atau fans, itu keren. Menurut Inang. Dan kamu bisa lakukan itu paling tidak penegakan hukum sama urusan HAM, benar nggak? Benar. Dan kita juga nggak nyangka ternyata follower subscriber kita yang saya pikir terbiasa buat ngeliat yang hura-hura, yang senang-senang aja, ternyata juga dia mau mendengarkan ini, mengikuti ini, mungkin dengan cara kita menyajikannya lebih ringan itu kali ya. Oh iya, kan kita tidak berdiskusi ilmiah yang membingungkan. Yang bikin ribet, bikin orang mikir gitu ya. Bahwa ada masalah dengan penegakan hukum karena polisi itu garda terdepan ya kan, 3 serangkai. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah sekarang kepolisian bermasalah, kita kawal nih. Kita kawal sampai akhirnya orang-orang yang bersalah dihukum, dipecat. Nah sampai hari ini kan Sambo masih menuntut Kepolisian Republik Indonesia di PT UN. Iya, betul. Berarti kan dia nggak terima. Iya, masih ada perlawanan. Nah itu supaya orang-orang paham gitu bahwa apa yang ditulis di suratnya, saya akan tanggung resiko, saya akan bertanggung jawab. Itu nggak sama kelakuannya. Karena tidak terima. Ya kan, kalau ada pegawai kamu yang bunuh orang, kamu pecat nggak? Ya iyalah. Nggak pakai nanya kan? Iyalah. Jadi itu sederhana. Kalau mau dibikin sangat complicated ya kan. Ini ada Kapolri, ada Presiden, tapi katanya Presiden sudah menandatangani bahwa dia tetap dipecat dengan tidak hormat. Itu one good move ya kan, bahwa kalau sebagai atasan ada bawahan yang bunuh orang, ya harus dipecat dan diproses secara hukum. Gitu. Nah, itu merupakan pengetahuan umum. Nah, soal HAM ini, Uya kan kuliah di FISIP ya? FISIP UI ya. Nah ini kan jadi satu kesempatan untuk implement ilmu pengetahuan kamu ya. Ilmu yang kita punya selama ini ya akhirnya kan? Ya ini saatnya kita buat. Betul. Karena teman-teman Uya bukan artis saja kan? Oh iyalah. Yang intelektual juga banyak ya? Banyak. Ketua KPI Ketua KPI. Teman kuliah saya satu angkatan. Ketua Komnas HAM yang baru nih, itu juga teman satu angkatan saya di FISIP UI. Admika ya? Oke.
Nah itu kan menjadi kesempatan bagi Uya untuk Ketua bisa. Komnas HAM yang baru ya? Yes. Iya. Kan paling nggak bisa ngobrol. Bisa nanya sama Adni ke. Iya. Iya dong. Iya. Itu rekomendasi gimana nasibnya gitu kan? Iya. Karena rekomendasi itu mendapat kecaman, hujatan, dan juga dituntut oleh Deolipa. Iya. Diperkarakan. Iya, Deolipa Humara ya. Yes. Sebenarnya sih semua juga boleh itu kayak class action ya kan. Inang juga bisa tuh mau atas nama Sri Kandi Indonesia Bersatu atau Uya dan Inang atas nama Civil Society Indonesia bisa gitu. Tapi karena sudah dilakukan oleh Deolipa, menurut Uya tuh gimana tuh langkah itu? Bagus lah. Bagus kan? Iya. Iya. Kan kalau bisa dibilang apa ya? Merepot pasti yang melakukan class action pasti repot kan. Tapi dia udah mau repot demi sesuatu hal dia menegakkan suatu kebenaran ya. Berarti kita dukung lah. Iya. Kan ada orang mungkin sekarang yang mau punya pilihan bahwa udahlah gue nggak mau repot. Kita santai-santai diem-diem aja jadi penonton aja gitu kan. Ada juga orang punya pilihan begitu kan. Ada puisinya Sultan Takdir Ali Syahbana yang dia bikin di tahun 1935 tentang kalau tidak mau repot, mau damai itu di tempat tidur saat tidur. Atau sudah berkain putih di dalam tanah. Ya, itu udah kedamaian yang abadi. Abadi. Selama kita masih hidup, maka selama kita masih berjuang, disitulah kita membawa spirit, ruh dari Tuhan yang menginginkan kita mengatakan kebenaran. Iya. Tak lain dan tak bukan. Iya. Iya kan? Jadi kira-kira Uya mau ngobrol sama Adnika nggak nih? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Kan dituntut kan dia ya? Walaupun dia sekarang mengemban tugas Komnas HAM yang baru, padahal kan kemarin masalahnya dicimbulkan sama periode ketua yang kemarin itu kan. Tapi otomatis kan dia pasti sekarang ikut tanggung jawab lah, ya kan? Oh iya, berarti dia mesti menghadapi ya tuntutannya Deolipa ya? Iyalah. Iya. Nah itu juga hal-hal yang membuat masyarakat lebih paham soal HAM ya kan. Bahwa Inang tuh bolak-balik ngomong sama Taufan Damanik pada waktu menjadi ketua. Ini kenapa hanya ngurusin pelecehan seksual sih Komnas HAM? Itu berapa banyak pelanggaran HAM di dalam peristiwa pembunuhan Joshua? Apakah ada penganiayaan? Kalau namanya extrajudicial killing kan berarti pembunuhan yang tidak wajar. Iya. Ada penyiksaan enggak? Iya. Jangan menimpulkan sesuatu yang belum final gitu. Nah, sekarang nih bukan hanya urusan Sambo saja, tapi polisi sedang didera. Ya, didera oleh bencana kalau saya bilang, Kanjuruhan. Iya. Nah, itu HAM-nya juga mesti Iya, benar-benar harus diselesaikan, diinvestigasi, dicek semua. Iya. Betul. Karena sama saja ketika ada rekayasa di urusannya Sambo, maka publik akan berpikir ini pasti direkayasa juga nih Kanjuruhan nih nanti. Ya, pasti ada pendapat-pendapat seperti itu. Iya. Apalagi kemarin polisi baru mengeluarkan statement kan bahwa korban yang tewas bukan polisi ya, kemarin ada statement yang mengatakan bahwa korban yang tewas itu bukan karena gas air mata. Polisi itu Dedi Prasetyo yang bilang. Iya, bukan karena gas air mata, betul. Tapi kan gas air mata itu ditembakkan, apa yang terjadi setelah itu? Orang nggak bisa oksigen, kenapa gitu kan? Matanya perih. Iya, nah itu dia. Sesek napas. Itu jadi karena suatu pembenaran yang apa ya, diada-adain itu. Absurd ya? Iya, absurd. Kalau seharusnya nggak perlu ada statement itu sih. Betul. Karena itu statementnya menyesatkan. Lalu kedua, seandainya yang disemprot itu adalah air, nggak akan ada yang mati kan? Benar. Ya, kan? Kenapa ditembakannya ke tribun? Iya. Itu Uya prihatin juga ya? Iyalah. Ada 33 anak kecil. Iya. Jadi ada dua hal penting nih yang mesti kita kawal nih Uya. Yang pertama adalah Sambo yang akan sidang Senin depan. Sesaat lagi. Lalu juga Kanjuruhan yang ketika FIFA mengatakan bahwa tidak ada sanksi, itu juga menurut Inang sih aneh. Kalau FIFA tidak memberikan sanksi bukan berarti itu benar. Iya, bukan berarti ini semua hal harus dimaklumi dan udah tidak ada apa-apa. Iya. Kan, ya. Karena kebenaran itu bukan datang dari FIFA. Iya, dan masalah hak asasi manusia, masalah pelanggaran ini kan bukan juga wewenang FIFA juga. Gak ada urusan. Ada orang seluruh dunia kok yang sedang melihat, benar nggak? Iya. Sama kayak urusan Sambo, kata Komnas HAM, ada kok kekerasan seksual, bukan berarti. Iya. Jadi FIFA, Komnas HAM, itu jadikan stempel. Iya kan? Iya. Jadi harapan Uya apa nih kira-kira untuk sidang yang hari Senin ini? Ya.
Karena ini kan udah masuk ke P21, udah ranahnya jaksa dan Betul. hakim. Dan saya harap bahwa benar juga kemarin Pak Mahfud sempat bilang kan kalau bisa orang-orang yang bertugas di situ di karantina katanya. Harus di di karantina supaya tidak, walaupun juga tetap di karantina juga. Safe house. Iya. Tidak masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan pengaruh ya. Cuman at least kalau ada sesuatu hal tindakan yang bisa meminimalkan hal-hal seperti itu yang bisa membelokkan keadilan, ya kenapa enggak? Dan ini kan masalah tugasnya juga nanti gini kan. Ini analisa saya. Jaksa akan memberikan tuntutan. Bisa aja setinggi-tingginya. Hukuman mati ya. Iya, bisa setinggi-tingginya. Tapi balik lagi nanti hakim yang akan vonis ini kan kunci tinggal di hakim nanti. Betul. Tapi bagaimana juga hakim dan jaksa ini ada satu ya koordinasi apakah kita kan nggak bisa tahu juga. Nah ini harus siapa yang bisa mengawasi ini? Nah, ya presiden harus benar-benar sesuai dengan omongannya, harus tuntaskan ini, benar-benar harus transparan dan benar-benar mengawal ini juga. Benar, karena sebagai JPU kemarin itu kan Jampidum bilang bahwa jaksa itu bangga kalau bisa nuntut setinggi-tingginya, yaitu tuntutan hukuman mati. Karena itu adalah prestasi atau kebanggaan bagi jaksa. Iya. Untuk minta yang paling berat gitu. Iya. Perkara nanti hakim memutuskan itu nanti urusan belakang. Jadi harapan kamu adalah sama lah berarti ya sama harapan Inang juga ya. Iyalah pastilah. Soal safe house, katanya mau disadap dan diberikan 24 jam CCTV. Kalau disadap kan nomornya bisa ganti juga. Iya, bisa pakai nomor luar negeri. Bisa ya? WhatsApp luar negeri bisa juga. Terus juga 24 jam, tapi paling tidak bahwa ada. Seluruh rakyat Indonesia mengawal. Ya. Inang mau kasih tahu ke Uya juga nanti ada Horas Bangso Batak, PBB Pemuda Batak Bersatu, yang berkenan mengawal dan pengen turun untuk support lah. Iya. Dan gitu. apa perlu safe house ini dijadikan reality show 24 jam. Iya. Ditayangkan aja keren ya, itu keren ya. Itu keren ya, itu ide keren ya. Kan dari dulu pernah ada reality show yang orang tinggal dalam satu rumah gitu kan. Tapi suruh ngelamar-lamar gitu ya. Ini jaksa ya. Jaksa iya. Jadi benar-benar dipantau gitu kan. Wah, ini keren nih idenya Uya Kuya. 24 jam safe house itu kalau dipantau rakyat Indonesia akan tahu betapa transparannya. Dan pasti bisa jatuh cinta sama jaksa-jaksa itu karena kenal. Iya, jadi bisa populer juga kan. Iya. Siapa tuh bisa jadi calon-calon Jaksa Agung. Jaksa Agung nanti ya kan. Iya, kita lihat nanti siapa yang benar bisa mendapatkan reward. Kasus ini sebagai ujiannya ya. Cuma jangan di kamar mandi lah. Ya kan, ya di luar itu ya. Atau di kamar tidur. Di kamar tidur juga enak nggak mau ngelihat. Iya. Minimal di kamar tidur ada speaker lah. Yes. Videonya di off gitu kan. Tapi itu ide yang keren loh ya. Asal jangan ada suara ngorok nih. Uya ngorok nggak kalau tidur? Ngorok dong. Tas dong. Ngorok dong. Kalau nggak ngorok berarti belum tidur. Iya. Wah, itu ide keren tuh. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijadiin masukan ya. Memang seharusnya pejabat-pejabat itu dekat ya sama hati kita ya. Kan kita nanti mesti kenal nih. Ini siapa sih Jampidum? Ini siapa sih Hakim Agung? Supaya jangan ada jarak ya kan? Iya, karena dulu kan pernah juga di era kepolisian dulu menjadi idola masyarakat kan zaman dulu. Oh iya. Zaman dulu kan ada polisi yang ada kasus Sarinah. Iya. Yang ada polisi yang ganteng ya kan. Terus dia atau ngadepin teroris yang ada di Sarinah tuh kan. Itu jadi idola kan. Orang kenal di masyarakat. Terus zaman dulu juga ingat gak ada Safri Samsudin? Yes. Yang juga tiba-tiba jadi idola kan. Ini mungkin dari kalangan jaksa ini kan. Iya. Bisa. Dulu ada Sintong Panjaitan yang menyelamatkan itu. Doni Monardo menyelamatkan yang bajak laut. Jadi ada idola-idola dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman yang mestinya bisa didekatkan ya. Iya. Jadi memang kalau dulu zaman Inang tuh idolanya namanya Pak Hugeng. Iya, Pak Hugeng, polisi. Sempet nonton nggak? Sempet ya? Sempet. Dia nyanyi di TV, lalu istrinya nari hula-hula, dan sangat merakyat, sangat sederhana. Saya pikir spirit-spirit seperti Hugeng itulah yang mesti dikembalikan ya. Yang dibilang jenderal termiskin ya? Yes, karena dia tidak punya mobil mewah dan tidak punya rumah mewah. Iya. Kalau sekarang kan jenderal-jenderalnya sama kayak kayak sultan hidupnya ya. Gimana dong? Lagi nggak sultan secara pesawat ekonomi ya.
Tapi nggak sedih kan? Apa enggak dong? Biasa aja. Happy justru. Happy. Irit. Satu irit, Iya, iya. dua tuh kalau Inang tuh ya, saya tuh merasa menjadi mayoritas itu nyaman loh. Iya. Bagi saya tuh kita antri itu keren. Di imigrasi antri kan biasanya wah karena jalur artis, khusus. karena sultan, karena orang terkenal pasti jalur khusus. No, saya akan tolak. Saya bilang, saya pengen antri kenapa? Karena rasanya nyaman menjadi orang kebanyakan. Nah itu rasa itu tuh yang mesti diajarkan kepada polisi-polisi yang pangkatnya itu jangan sombong, jangan berjarak dengan masyarakatnya karena mungkin pangkatnya tinggi. Lalu juga anggota DPR dan semua pejabat itu harusnya ngantri, naik ekonomi, merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Sepakat nggak? Iya, iya. Tapi sekarang juga banyak yang pejabat-pejabat naik ekonomi bukan karena merakyat. Karena 2024. jadi judulnya Iya, iya. pencitraan. Iya nggak salah lah, nggak apa-apa ya. Biasanya naik private jet. Iya, iya. Ke Jambi aja naik private jet. Iya, iya, iya. Sekali jalan 500 juta. Iya, iya. Bolak-balik iya. semiliar. Iya, Sultan aja kalah. Iya, iya. Kamu nggak naik private jet kan kalau cuma mau ke Jambi doang? Seumur hidup belum pernah naik private jet. Yang bener. Terus terang demi Allah belum pernah. Iya. Oh. Ada yang mau ini nggak ngajakin naik private jet gratis? Kalau saya sih suruh bayar private jet, untuk bayar saya nggak mau sih. Males. Nggak tega ngeluarin uangnya. Iyalah. Mendingan buat uang sekolah cinta. Iya. Kalau gratis boleh deh, ayo. Oh ya udah, jadi tawaran ya Uya. Siapa yang mau ngajakin private jet ini? Ada Sultan belum pernah naik private jet. Kasihan. Kasihan. Mudah-mudahan ada yang denger. Tapi kalau dicukongin sama Bandar Judi jangan dong. Jangan dong, jangan. Harus yang halal dong. Harus yang halal ya, jangan Iya. dong. Nanti kamu nanti dimasukin ke podcast lagi. Uya Kuya Naik private jet siapa gitu. dengan flight 303. Nah gimana? Nomor 303 banget. Iya. Ya sudah, jadi mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Oh iya dong. Nanti sidang kita akan lebih sibuk lagi. Besok pasti kita akan lebih sibuk dan tetap kita berdampingan. Oh iya. Ini jadi Inang ini selalu dibantu. Kalau mau podcast saya akan kirim linknya ke Uya Kuya dan selalu yang namanya King Uya ini taruh dia punya Instagram lalu kasih tahu semua untuk nonton Horas Inang. Jadi saya pikir ini adalah satu support yang luar biasa and I really appreciate it. Betul. Thank you so much Dan ya. Inang tetaplah menjadi orang baik dengan cara Inang sendiri. Walaupun kadang-kadang mungkin nama kita jelek di cerita orang lain. Tidak masalah. Kan apa yang kita lakukan kan resikonya ada kan? Oh, iya dong, Ya, tidak kita bisa masalah. jadi di orang lain nama kita ya jelek, tapi versi dia gitu kan. Nabi aja masih banyak yang nggak suka, Betul, apalagi betul, kita iya. manusia biasa. Anyway, thank you so much dan mudah-mudahan kita terus berkolab ya. Dan jangan lupa penonton Horas Inang harus juga subscribe Uya Kuya Harus dong. channel. Harus, wajib. Terima kasih kesayangan Inang semua. Bye. Horas gini. Horas. Horas. Thank you.